warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan kami di OSA Obrolan Santai pada episode 4. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar DA atau Dewan Ambalan. Dan kali ini kita mengundang kakak-kakak DA dari Mandua Klaten. Untuk kakak-kakak DA boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Rizky Dali. Saya di Dewan Ambalan menjabat sebagai jurang, yaitu juru uang. Dan saya Mailana Fatona di Dewan Ambalan sebagai Tekpram atau Teknik Pramuka. Oke, karena tadi sudah perkenalan dari Kak Rizky dan Kak Mailana, mari kita buka sesi tanya jawab pada kali ini. Nah teman-teman, ada yang mau tanya? Kak, saya mau tanya, menurut kakak Dewan Ambalan itu apa sih, Kak? Jadi Dewan Ambalan itu adalah wadah organisasi yang ada di tingkat SMA yang disebut dengan Kepramukaan Penegak, dan setiap para anggota Dewan Ambalan itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi tugas Dewan Ambalan itu kan ada beberapa struktur organisasi. Dari Pradana, yaitu Pradana itu tugasnya mengkoordinasi anggotanya. Terus pemangku adat itu membuat aturan untuk setiap atau seluruh ambalan. Terus ada Kerani itu sama kayak sekretaris. Nah, terus ada Jurang itu kayak bendahara pada umumnya lah tugas-tugasnya. Terus ada Giatop, kegiatan dan operasional. Nah, itu tugasnya itu kayak membuat rundown, terus menyusun PJ-PJ buat siap acara kegiatan pramuka. Terus ada Litek, penelitian dan evaluasi. Tugasnya itu ya kayak mengevaluasi setiap kegiatan kita di Dewan Ambalan. Terus ada Tekpram, itu teknik pramuka, tugasnya membuat materi pramuka untuk ambalan atau CDA. Nah, di situ terus ada kaderisasi juga, itu tugasnya sebagai penghubung antara calon Dewan Ambalan ke Dewan Ambalannya. Terus ada Kepra atau kesehatan pramuka, itu tugasnya kayak mengkoordinator obat-obatan untuk setiap kegiatan pramuka. Ada Kopda juga, yaitu Koperasi Dewan Ambalan. Tugasnya itu kayak menyiapkan barang-barang atau hal-hal yang dibutuhkan ketika pramuka. Terus ada inventaris. Nah, inventaris itu tugasnya kayak mendata barang-barang yang ada di sanggar pramuka kita. Jadi pramuka yang ada di sekolah itu tugasnya kayak ya latihan rutin, kegiatannya tuh kayak latihan rutin buat calon Dewan Ambalan dan Dewan Ambalannya, sama pengembangan keterampilan yang lain gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Apa aja sih Kak kegiatan Dewan Ambalan di sekolah kakak? Jadi kegiatan Dewan Ambalan di sekolah kakak ada yang namanya pramuka wajib, yaitu berada pada latihan mingguan. Terus ada kegiatan antara calon Dewan Ambalan sama Dewan Ambalannya. Terus ada kegiatan yang terjadi pada setiap bulan atau setiap tahun, itu ada perpenta penerimaan tamu ambalan yang berada pada awal kelas 10 itu masuk. Terus ada yang namanya Diabingsa, geladian pimpinan sangga yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan kemah. Terus yang terakhir ada KWBSKU atau kemah bakti syarat kecakapan umum, yaitu kemah yang berada di luar sekolah yang dilakukan sebagai persyaratan kelas 10 itu naik ke kelas 11. Jadi kegiatannya banyak banget ya Kak, nggak cuman pramuka wajib aja. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Pramuka di tingkat sekolah dasar atau SD itu namanya apa Kak? Jadi di tingkat SD itu namanya pramuka siaga yang usianya tuh 7-10 tahun. Berarti di SD itu ada pramuka ya Kak? Iya, jadi setiap sekolah dasar itu pasti ada pramukanya. Ya, kegiatannya tuh kayak latihan baris atau PBB. Terus ada yel juga dan lain sebagainya. Nah, biasanya pramuka itu masuk di ekstrakurikuler wajib sekolah. Nggak hanya di SD, tapi di SMP itu juga ada ya. Kalau di tingkat SMP itu namanya apa Kak? Kalau di tingkat SMP itu namanya pramuka penggalang, usia 11-15 tahun. Aku ada cerita singkat nih tentang kegiatan pramuka waktu SMP sampai menjadi anggota Dewan Penggalang di SMP. Jadi dulu aku sempat ikut lomba. Lombanya itu namanya Galang Terampil yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Pulangarjo. Nah itu kegiatannya seru banget sih, kalian wajib ikut pramuka. Jadi dulu waktu SMP ikut jadi anggota Dewan Penggalang ya? Iya. Nah, dan teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Kegiatan Dewan Ambalan di luar sekolah apa saja sih Kak? Jadi kegiatan Dewan Ambalan di luar sekolah itu ada yang namanya latihan gabungan atau biasa disebut dengan anjang sana anjang sini, yang dilakukan oleh 2 sekolahan atau 2 Dewan Ambalan, yaitu seperti Dewan Ambalan Ki Ageng Hibik sama Dewan Ambalan Pak Gusti, yang biasanya dilakukan di akhir tahun atau di awal tahun. Terus ada yang namanya Jota Joti, yaitu dilakukan di Kuarcap
biasanya setelah kegiatan Hari Pramuka yang dilakukan oleh beberapa sekolah, entah itu dari SMA negeri, dari EMAN, atau dari SMK. Itu dilakukan dalam satu ruangan yang di situ belajar bersama, yaitu ada yang namanya Telegram. Nanti kita belajar lewat radio yang biasa dilakukan di sekolah itu namanya sandi Morse. Terus ada juga Sakamira Kartika atau SWK. Nah, di situ tuh kita latihan gabungan dengan tentara-tentara. Terus di situ atau tentara-tentara atau Kodim. Nah, di situ tuh ada beberapa krida. Contohnya kayak krida mountaineering, krida survival, krida pertolongan pertama, dan lain-lain. Oh, berarti di setiap sekolah itu kegiatannya ada yang sama dan juga yang berbeda ya, Kak? Iya. Nah, oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Apakah di setiap sekolah SMA ada Dewan Ambalan, Kak? Di setiap sekolah SMA itu ada Dewan Ambalan. Tetapi namanya berbeda-beda. Dari Mandua Klaten ada Dewan Ambalan Ki Ageng Livik dan Nyi Ageng Livik. Dari SMK Negeri 1 ada Parangkupita Puspita Murti atau disingkat sebagai Pak Kusti. Dan lain sebagainya, setiap sekolah itu berbeda. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Kak, saya mau tanya, pengalaman berkesan kakak selama mengikuti kegiatan di Dewan Ambalan apa saja sih, Kak? Oke, dari aku dulu, pengalaman berkesan saya selama di Dewan Ambalan itu salah satunya kekeluargaannya yang di sana tuh kelihatan banget. Jadi setiap kegiatan tuh apa-apa bareng, kompakannya juga bareng, mau makan bareng semuanya tuh tadi sana tuh bareng-bareng. Terus ada lagi setiap kita kemah tuh ada api unggun. Nah, itu yang paling berkesan. Karena kayak apa ya, nggak bakal kita temuin lagi besok gitu loh kalau di Pramuka tuh. Kalau dari saya itu, yang berkesan adalah pas waktu sama senior, tiba-tiba itu dibangunin pas tengah malam. Terus ada juga yang api unggun tadi sama. Terus pas waktu yang lebih berkesan adalah pas kita jadi panitia kemah. Di situ kan malam-malam di hutan. Di hutan tuh kita ya udah sendirian di situ dengan kondisi yang peteng, nggak ada pencahayaan, dan jalannya tuh licin karena habis hujan. Pengalamannya sih itu. Beda sama. Berarti pengalamannya ada yang sama dan berbeda ya, Kak? Iya. Nah, teman-teman, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Kak, saya mau tanya, alasan atau motivasi kakak ikut bergabung di Dewan Ambalan, alasannya apa, Kak? Oke, jadi di sini saya akan bercerita sebentar ya. Dulu itu kan saya waktu kelas 10 tuh bertemu sama kakak-kakak Dewan Ambalan. Nah, di situ tuh kita cerita dikit tentang Dewan Ambalan. Kakaknya tuh bilang kalau di Dewan Ambalan tuh kegiatannya banyak, kayak masih luar sampai Semarang bahkan. Nah, di situ tuh aku tertarik. Nah, penasaran kan apakah benar Dewan Ambalan tuh banyak acara kayak gitu. Terus akhirnya aku gabung. Dan ternyata emang benar di Dewan Ambalan tuh acaranya banyak banget dan seru-seru gitu. Oke, kalau aku itu karena emang udah dari hati suka sama kepramukaan. Terus habis itu karena buat mencari pengalaman, buat mencari relasi pertemanan juga, dan akhirnya mendapatkan semuanya itu. Oke, dia mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri obrolan santai pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin ada pesan atau masukan dari Kak Rizky atau Kak Melana untuk adik-adik kita? Oke, pesannya adalah kalian jangan takut buat ikut pramuka, karena kepramukaan itu asik, seru, bahkan kalian bakal menemukan hal-hal baru. Jadi pramuka itu tidak seserem yang kalian bayangkan. Dan di pramuka itu banyak banget manfaatnya. Contohnya kayak kalian tuh berani ngomong di depan umum, berani menyampaikan pendapat, dan lebih mandiri tentunya. Terus ada lagi kayak misal nih kita ada di hutan. Nah, kan di hutan tol, terus itu kan nggak ada makanan. Misal kita nggak punya makanan atau logistik, itu kita bisa memanfaatkan makanan-makanan yang ada di situ, bisa buat kita makan selama kita tuh kayak misal kita tersesat gitu. Dan kita tuh lebih bisa mengontrol emosi kita, karena di Dewan itu kan nggak cuma kita doang nih yang di situ. Kita harus mengerti teman-teman kita punya tuh gimana, jadi kita lebih bisa sabar di situ. Oke, terima kasih buat Kak Rizky dan Kak Melana yang telah memberikan ilmunya kepada adik-adik kita ini. Semoga bermanfaat di kemudian harinya. Kesimpulan dari obrolan santai kali ini adalah pramuka itu seru ya teman-teman. Banyak manfaat dan pengalaman yang bisa kita dapatkan ya Kak. Yeah. Baik, marilah kita akhiri obrolan kita pada hari ini. Sebelumnya mungkin kita bisa belajar terlebih dahulu tepuk pramuka sebagai ciri khas di setiap kegiatan pramuka. Tepuk pramuka. Satu kali. Gak apa-apa, belajar. Nanti kalau 3 kali tepuk pramuka nanti ada tambahannya.
Tambahan apa? Ting tumpak ting. Oh iya. Jadi itu di dewan ambalan kadang geripik itu ada, misal kita tuh tepuk pramuka 2 kali atau 3 kali itu ada tambahan ting tumpak ting ting jos, ting tumpak ting ting jos gitu. Oke, gitu ya nanti ya. Tak contohin dulu ya sama kakak-kakak yang di sini. Iya. Tepuk pramuka. Nah, itu 1 kali. Nanti ada yang 2 kali, 3 kali gitu. Biar gampang tuh kayak gini, misal pramuka Raja Muda Karana, pramuka Raja Muda Karana. Tuh. Yo. 3 kali tepuk pramuka. Raja Muda Karana, pramuka Raja Muda Karana, pramuka Raja Muda Karana. Ting tumpak ting ting jos, ting tumpak ting ting jos. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Milana dan Kak Rizky. Ya, sebelumnya kita tadi belum berkenalan ya teman-teman. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari Osami generasi ke-6. Saya Rasya Putri Kusnandira yang menjabat sebagai bendahara 1. Saya Aura Kasih Mutiara Dewi, menjabat sebagai sekretaris 1. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku wis nglewati Bang Jonggodang. Tinggal lurus wae Mas, mengko Dewa Pasir lurus terus, lak tekan